Hai sahabat satu pesan, jangan lupa kami upload video baru setiap hari jam 9 malam loh. Langsung saja ke bahasan kita kali ini. Tragedi Sampit, pembantaian terkelam dalam sejarah bangsa. Kalau kita bicara soal sejarah Indonesia, kita bakalan sadar kalau di balik keindahan dan keberagaman, ada banyak lembar kelam yang pernah diukir. Dan dari sekian banyak kisah itu, ada satu yang mungkin paling sulit dilupakan dan paling sering bikin bulu kuduk merinding. Sebuah cerita yang bukan cuma tentang pertumpahan darah, tapi juga tentang kepercayaan mistis dan tragedi yang bikin sisi kota terdiam. Bayangin, ada sebuah jalanan yang katanya sampai dipenuhi darah, dan konon ada kepala-kepala manusia yang ditancapkan ke tombak lalu diarak keliling kota. Peristiwa itu bukan fiksi, tapi nyata dan dikenal sebagai konflik Sampit. Kenapa hal seburuk ini bisa terjadi? Apa yang memicu kekerasan yang begitu brutal? Dan bagaimana legenda mistis dari tanah Borneo ikut berperan di dalamnya? Kali ini kita akan bedah tuntas kisah luka paling dalam di jantung Borneo. Bagian 1. Mengapa konflik ini terjadi? Sejatinya, konflik yang meletus di Sampit pada tahun 2001 itu bukan cuma dipicu oleh satu kejadian, tapi merupakan akumulasi dari gesekan yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Ini adalah sebuah bom waktu yang akhirnya meledak. Untuk memahami mengapa, kita harus kembali ke awal abad ke-20. Migrasi yang membentuk ketegangan. Kisah ini berawal pada tahun 1902, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, pemerintah kolonial Belanda meluncurkan program transmigrasi untuk memindahkan penduduk dari pulau-pulau padat, salah satunya Madura, ke wilayah lain di Nusantara. Orang-orang Madura ini dibawa ke Kalimantan Barat untuk dipekerjakan sebagai kuli di perkebunan dan buruh dalam proyek besar pembangunan jalan Trans Kalimantan. Program ini berlanjut dan pada era Orde Baru, pemerintah kembali melakukan program serupa, membuat populasi orang Madura di Kalimantan makin bertambah. Awalnya, kedatangan mereka disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat asli Kalimantan, khususnya suku Dayak. Ada banyak cerita sukses para transmigran Madura yang berhasil menjadi pedagang, pemilik kebun, atau bahkan pengusaha tambang emas. Kisah-kisah keberhasilan ini ditambah dengan sifat pekerja keras yang melekat pada orang Madura, membuat makin banyak dari mereka berdatangan. Mereka dikenal mau melakukan pekerjaan apa saja demi bertahan hidup, mulai menambang emas, pemotong kayu, penarik beca, sampai penjual sate. Hal ini membuat mereka tersebar hampir di semua sektor ekonomi, dan itu adalah salah satu akar masalahnya. Perbedaan budaya dan gesekan sosial. Meskipun awalnya hidup berdampingan, seiring waktu, gesekan mulai muncul. Perbedaan budaya yang sangat mencolok seringkali jadi pemicunya. Suku Dayak yang dikenal punya kedekatan emosional yang sangat kuat dengan alam dan cenderung lebih tenang. Sementara itu, sebagian orang Madura dikenal dengan pembawaannya yang lebih keras, lugas, dan seringkali meledak-ledak. Karakteristik yang bertolak belakang ini ditambah dengan anggapan Dayak bahwa para pendatang ini tidak menghargai tuan rumah, membuat ketegangan makin memuncak. Prinsip di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung seakan diabaikan. Masyarakat Dayak merasa bahwa pendatang Madura tidak menghormati adat istiadat dan kearifan lokal. Ini bukan cuma soal Sampit loh. Gesekan ini sudah terjadi di beberapa wilayah lain. Contoh paling nyata adalah konflik Sambas pada tahun 1999 di Kalimantan Barat yang melibatkan etnis Melayu dan Madura. Konflik yang sama-sama mengerikan ini menunjukkan bahwa ketegangan antara masyarakat asli Kalimantan dan etnis Madura sudah berlangsung lama. Bahkan, ada sumber yang menyebutkan kalau konflik pertama antara Dayak dan Madura sudah terjadi sejak tahun 1933 dan di akhir tahun 1996 gesekan ini membesar lagi.
terutama karena isu penambangan emas ilegal. Suku Dayak yang sangat menjaga alam merasa marah karena tambang-tambang itu merusak lingkungan mereka. Dari sini, stereotip negatif pun makin berkembang dan dendam di antara kedua pihak perlahan-lahan mulai terbentuk, menunggu percikan api untuk meledak. Bagian 2. Apa yang terjadi saat konflik meletus? Percikan api itu akhirnya datang. Setelah sempat mereda, ketegangan kembali memanas pada akhir tahun 2000. Sebuah bentrokan di desa Kerengpangi, Kabupaten Katingan, kembali membuka luka lama. Kejadian ini disusul dengan insiden di sebuah tempat hiburan di desa Ampalit, di mana seorang warga Dayak bernama Sandong tewas dengan beberapa tusukan senjata tajam. Terduga pelakunya adalah orang Madura. Keluarga dan kerabat Sandong tak terima. Merasa kasusnya tak ditangani dengan serius, mereka memutuskan untuk mengambil jalan sendiri. 2 hari setelah kematian Sandong, ratusan orang Dayak berkumpul dan merusak rumah, kendaraan, dan tempat karaoke milik warga Madura. Di sekitar lokasi kejadian, ini memicu ketakutan massal dan 1.500 warga Madura mengungsi. Kabar hoak yang mengubah segalanya. Di tengah situasi yang sudah mencekam, sekelompok provokator mulai menyebarkan isu-isu yang makin berpengaruh suasana. Salah satu kabar paling mengerikan adalah rumor bahwa warga Madura di Sampit telah menyiapkan bom rakitan untuk diledakkan pada malam Natal 2000. Isu ini langsung menyebar dan membakar amarah masyarakat Dayak yang mayoritas beragama Kristen. Awalnya konflik sosial, kini berubah menjadi konflik agama. Meskipun belakangan isu ini terbukti hoak, kerusakan sudah terlanjur terjadi, ketegangan tak pernah surut. Hingga puncaknya, pada 18 Februari 2001, sekitar pukul 2.30 dini hari, sekelompok orang Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo. Mereka ingin membalas dendam atas kematian Sandong. 4 orang tewas dan 1 terluka. Semuanya dari etnis Madura. Orang-orang Madura yang tak terima pun melakukan serangan balik. Mereka membakar rumah dan menyerang kerabat Dayak yang dianggap menyembunyikan pelaku. 3 orang Dayak tewas. Dari situ, kekerasan berubah menjadi horor massal. Warga Madura bersenjata tajam dan melakukan sweeping ke rumah-rumah warga Dayak. Rumah-rumah dibakar dan mayat bertebaran di sudut kota. Warga Dayak yang terdesak terpaksa mengungsi. Tapi, kabar penyerangan ini justru memanggil warga Dayak dari pedalaman untuk datang ke Sampit. Mereka datang bergelombong, menelusuri Sungai Mentaya, dan kemudian menyusup ke pemukiman warga Madura. Mitos dan kekuatan gaib yang turun ke medan perang. Pada titik inilah, legenda-legenda mistis yang telah lama dipercaya masyarakat Dayak konon ikut turun ke medan perang. Suku Dayak dikenal memiliki kekuatan gaib yang diwariskan turun-temurun. Konon, para panglima perang membekali pasukannya dengan ilmu kebal. Tapi, yang paling mengerikan adalah kemampuan untuk membedakan orang Dayak dan Madura hanya dari penciuman atau penglihatan. Ada yang bilang, orang Dayak bisa mencium bau khas sapi dari tubuh orang Madura. Ada juga cerita yang lebih ekstrim, di mana kepala orang Madura dalam penglihatan gaib mereka berubah menjadi kepala hewan, membuat mereka mudah dikenal sebagai musuh. Namun, mitos yang paling terkenal dalam konflik ini adalah Panglima Burung dan Mandau Terbang. Panglima Burung adalah sosok spiritual legendaris yang dipercaya sebagai pelindung suku Dayak. Ia bersemayam di hutan Kalimantan dan hanya akan turun ke medan perang jika suku Dayak dalam keadaan terancam. Kehadirannya dipercaya dapat memberikan kekuatan tak terkalahkan pada perang pejuang Dayak. Di sampingnya ada mitos Mandau Terbang, senjata khas Dayak yang disebut-sebut bisa terbang dengan sendirinya mencari kepala musuh. Tentu saja, ini bukan terbang secara fisik, melainkan
roh atau arwah dari Mandau itu yang bergantayang untuk memenggal kepala musuh. Mitos-mitos ini tidak lepas dari tradisi ngayau atau berburu kepala yang pernah dipraktikkan oleh nenek moyang Dayak sebagai ritual keberanian. Kisah-kisah mistis ini menambah kengerian pertempuran. Suku Dayak berhasil masuk ke Sampit dan melakukan pembantaian massal terhadap etnis Madura. Korban tewas mencapai ratusan, bahkan beberapa sumber menyebutkan angka 500 sampai 1.300 orang. Mayat-mayat tanpa kepala ditemukan di mana-mana. Rumah-rumah dibakar dan rumor praktik kanibalisme pun ikut menyertai. Polisi dan TNI yang diturunkan kewalahan menghadapi kekacauan yang sudah menyebar luas dari berbagai wilayah. Mereka kekurangan personil dan banyak aksi provokasi yang membuat situasi makin tak terkendali. Akhirnya, sekitar 90% warga Madura di Kalimantan Tengah harus dievakuasi keluar pulau untuk menyelamatkan diri. Bagian 3. Pelajaran berharga dari sebuah tragedi. Konflik Sampit yang dimulai pada Februari baru benar-benar mereda pada Maret 2001. Pemerintah mengarahkan pasukan keamanan dalam jumlah besar, mengevakuasi warga dan menangkap para provokator. Akhirnya, sebuah perjanjian damai disepakati oleh kedua belah pihak. Ini adalah akhir dari sebuah tragedi, di mana kedua pihak sama-sama menanggung kerugian yang sangat besar. Pertanyaannya, siapa yang salah dalam konflik ini? Kalau ditarik benang merah kronologinya, tidak ada yang bisa disalahkan seutuhnya. Baik orang Dayak maupun orang Madura, mereka berdua adalah korban. Mereka adalah korban dari kegagalan penanganan aparat keamanan yang lemah dan tidak sigap dalam menghadapi gesekan-gesekan kecil yang terus menumpuk selama bertahun-tahun. Andai saja konflik awal bisa diselesaikan dengan baik, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Lebih dari itu, mereka juga adalah korban dari kelalaian dan intrik politik di balik layar. Pada masa Orde Baru, terjadi pergeseran kekuasaan di mana para pemimpin Dayak di pemerintahan digantikan oleh orang Madura. Hal ini menciptakan ketidakpuasan dan kecemburuan sosial yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada dua pejabat di daerah Kota Waringin Timur yang sengaja merencanakan kerusuhan ini, bahkan sampai membayar provokator. Mereka tidak suka melihat orang Madura menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik Sampit bukanlah murni pertikaian antar etnis, melainkan sebuah tragedi yang sengaja diprovokasi untuk kepentingan politik. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat mahal. Harga sebuah kedamaian itu sangat tinggi. Ia butuh ratusan nyawa untuk menyadarkan kita bahwa jalan damai adalah yang terbaik. Konflik ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah masyarakat yang pada dasarnya bisa hidup rukun dapat dipecah belah hanya karena provokasi dan hasutan dari segelintir orang. Kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan suku dan budaya punya tugas dan tanggung jawab untuk menjaga kerukunan itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol like. Jika kalian menyukai video ini, tinggalkan komentar dengan saran konten tentang apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.